Halo bro, dibalik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum sebuah film superhero Marvel yang berjudul Captain America 1 atau Captain America The First Avenger. Bercerita tentang seorang pria bertubuh kecil dan kurus yang sangat terobsesi untuk jadi anggota tentara militer Amerika, dimana setelah mencoba mendaftarkan dirinya berkali-kali, ia akhirnya keterima seperti apa yang diimpikannya. So, bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal pada tahun 2011 ketika para ilmuwan Amerika memeriksa sebuah bangkai pesawat yang terjebak membeku di daerah Kutub Utara. Di dalamnya mereka menemukan seorang misterius mengenakan kostum berwarna merah biru yang gak lain adalah Captain America. Kemudian film langsung membawa penonton flashback ke Norwegia pada tahun 1942, tepat saat Kapten Johan Smith, pimpinan dari tim peneliti Nazi yang dikenal dengan kelompok Hydra, sedang menggeledah secara paksa sebuah gereja tua untuk mencari benda yang diyakininya sebagai kekuatan peninggalan dewa, di mana kini kita mengenalnya dengan sebutan Tesseract. Guardian of Wisdom, Yggdrasil, and the Führer. Lanjut film lalu berpindah lagi ke tempat lain dengan memperlihatkan seorang pemuda berbadan kurus pendek bernama Steve Rogers sedang ikut dalam perekrutan anggota baru militer Amerika. Tampak kalau dia adalah orang yang paling tulus ingin menjadi pelayan bagi negaranya, akan tetapi sayang karena menderita penyakit asma juga postur tubuh yang sangat memprihatinkan, Steve ditolak mentah-mentah saat itu juga. Kemudian untuk ngilangin stres, Steve lantas pergi ke bioskop untuk nonton sebuah film, akan tetapi di sana ia lagi-lagi mendapat kesialan. Steve nekat membentak seorang pria berbadan lebih besar dari dirinya karena berisik dalam bioskop hingga membuatnya harus diajar habis-habisan di dalam sebuah gang buntu. Beruntung saat itu Bucky Barnes datang tepat waktu dan membuat musuhnya Steve lari terbirit-birit. You know it's illegal to allow an enlistment form. Bucky adalah sahabat terdekatnya Steve. Ia baru saja diangkat menjadi sersan di Infanteri 107 yang mana esok hari akan berangkat menuju London untuk menjalankan tugasnya. Nah, sebagai bentuk perpisahan, Bucky lantas mengajak Steve untuk bersenang-senang dulu dengan pergi ke pasar malam yang diadakan oleh Howard Stark. Bersama dua wanita, mereka berdua memasuki macam-macam wahana di pasar malam itu seperti biang lala, komedi putar, tong edan, dan gak ketinggalan mereka juga masuk rumah hantu. Kemudian tepat saat tengah menyaksikan pameran teknologi milik Howard Stark, Steve melihat kalau di dekat sana sedang ada perekrutan militer lagi, hingga dia pun segera pergi mendaftarkan dirinya untuk kesekian kalinya. Bucky yang prihatin kepada sahabatnya tersebut lantas memperingati Steve kalau menggunakan identitas palsu demi untuk mendaftar tentara adalah sebuah kejahatan, apalagi bukan hanya sekali, Steve ternyata sudah gagal lebih dari 5 kali pendaftaran. Akan tetapi karena ambisi yang begitu besar juga tulus ingin membela negaranya dalam peperangan yang sedang terjadi saat ini, Steve meyakinkan Bucky kalau ia akan terus mencoba mendaftarkan dirinya sampai keterima. How can I? Taking all the stupid with you. Rupanya tanpa sadar obrolan Steve bersama Bucky di sini ternyata sempat didengar oleh salah seorang ilmuwan Amerika dari kelompok peneliti bernama SSR, Dr. Abraham Erskine, yang lanjut menemui Steve saat dia sedang berada di ruang pemeriksaan. Dr. Erskine sekali lagi mempertanyakan kepada Steve apa tujuan dia sebenarnya, sehingga terus-menerus mengikuti pendaftaran dan apakah ia sebegitu inginnya membunuh tentara-tentara Nazi. Steve menjawab kalau ia hanya ingin perdamaian, bahkan kalau bisa sebenarnya ia nggak ingin membunuh siapapun. Nah, mendengar itu tanpa ragu Dr. Erskine memberikan kesempatan itu kepada Steve dan akhirnya keterima sebagai tentara seperti mana cita-citanya. I can offer you a chance. Congratulations. Sementara itu di tempat lain, Smith bersama ilmuwan Hydra lain bernama Dr. Zola kini sedang coba mengekstrak energi besar yang ada dalam Tesseract untuk nantinya mereka gunakan sebagai inti dari senjata pemusnah massal. Di luar dugaan, mesin buatan Dr. Zola ternyata mampu menyerap energi besar berwarna biru tersebut dengan baik hanya dengan sekali percobaan. I have not come all this way for safety. Your designs do not disappoint. Lanjut kita berpindah lagi kepada Steve yang saat ini sedang melakukan pelatihan pertamanya di bawah bimbingan seorang agen wanita bernama Peggy Carter dan juga Kolonel Philip. Steve bersama beberapa orang di sini secara resmi telah terpilih untuk mengikuti sebuah divisi khusus di mana nantinya salah satu dari mereka akan dijadikan seorang prajurit super bagi Amerika untuk pertama kalinya menggunakan serum yang dikembangkan oleh kelompok peneliti SSR. Our goal is to create the best army in history. Come on.
Memiliki tubuh kecil, kurus, ramping, mempesona, Steve sukses menjadi bahan bulian bagi rekan-rekannya di divisi ini. Cuman itu sama sekali nggak membuat semangatnya surut, tapi malah semakin menjadi-jadi. Di tengah sesi latihan, Kolonel Philip mempertanyakan kepada Dr. Erskine kenapa beliau bisa-bisanya memilih orang seperti Roger yang mana sudah pasti nggak akan mampu bersaing dengan rekan-rekannya. Dr. Erskine pun menjawab kalau untuk menjadi tentara super ini, beliau bukan hanya mencari orang kuat saja, melainkan lebih dari itu. Beliau mempersilahkan Kolonel Philip untuk mengetes mental mereka semua dengan melemparkan granat palsu dan hasilnya di saat semua rekannya lari terbirit-birit, Roger dengan gagah berani memeluk granat tersebut berniat untuk menyelamatkan semua orang. Dan oleh sebab itulah Steve Rogers terpilih menjadi orang pertama yang akan mendapat serum Super Soldier milik Dr. Erskine. Lanjut malam harinya, Dr. Erskine mendatangi Steve di kamarnya yang terlihat sangat gelisah. Dr. Erskine bercerita beliau berasal dari Jerman, di mana orang-orang pada lupa kalau sebenarnya negara pertama yang dijajah habis-habisan oleh Nazi ialah negaranya sendiri. Kemudian Hitler, pimpinan Nazi yang mendengar tentang kemampuan Dr. Erskine, lantas memerintahkan tim penelitinya dari Hydra bernama Johann Schmidt untuk mendatangi beliau dalam usaha menciptakan pasukan super. Schmidt adalah orang yang sangat ambisius. Ia percaya kalau di bumi terdapat sebuah kekuatan besar yang ditinggalkan oleh para dewa, tapi hanya bisa disentuh atau digunakan oleh seorang superhuman. Lalu setelah mendengar serum yang berhasil dikembangkan oleh Dr. Erskine, Schmidt memaksa beliau untuk memberikan itu kepada dirinya meski tahu kalau serum tersebut masih belum selesai sehingga menyebabkan efek samping tak terduga. Kemudian Dr. Erskine yang gak minat memberikan lebih dari itu kepada Nazi lantas kabur dari sana untuk selanjutnya bergabung bersama SSR, tim peneliti milik Amerika. Beliau mengatakan kepada Steve kalau serum ini akan menjadikan orang baik menjadi tambah baik, sedangkan orang jahat bakalan jadi tambah jahat. Maka dari itulah kenapa beliau bersikeras untuk memilih Steve Rogers buat jadi orang yang akan menggunakan serum miliknya, di mana tentunya sudah disempurnakan. Di sisi lain, tepatnya di markas Hydra, Smith rupanya selama ini masih terus mencari keberadaan Dr. Erskine dan sekarang sudah menemukan keberadaan beliau sekaligus mengetahui rencana pemberian serum yang akan beliau lakukan untuk pertama kalinya. Gak ingin tentara musuh memiliki pasukan super yang nantinya bakal mampu menahan serangan senjata pemusnah bikinan mereka, Smith memerintahkan Dr. Zola mengirim seseorang buat mengacaukan rencana mereka sekaligus mencuri serumnya. Kemudian berpindah lagi kepada Steve yang saat ini sedang dibawa oleh Mbak Peggy menuju sebuah toko barang antik di Brooklyn. Melihat Peggy, pemilik toko langsung membawa mereka berdua ke dalam pintu rahasia yang gak lain adalah laboratorium khusus milik SSR, karena memang hari ini adalah hari di mana Steve akan melakukan prosedur penyuntikan serum Super Soldier-nya. Di sana sudah ada Dr. Erskine bersama operator mekanik terbaik Amerika, Howard Stark, yang sedang mempersiapkan prosedurnya. Singkat cerita, dengan disaksikan oleh beberapa petinggi militer, diantaranya adalah Kolonel Philip, Senator Brand, dan juga Menteri Luar Negeri Amerika Fred Clemson, Steve Rogers berbaring di meja operasinya. Dipasangi beberapa alat lalu ditutup bagai kepompong. Untuk selanjutnya, Howard Stark kemudian menyalakan mesin yang secara otomatis akan memasukkan serumnya ke dalam tubuh Steve Rogers. That's 50%. 60. Hand it over. Kill it. Kill the reactor. No! Di tengah jalan, Dr. Erskine sempat meminta Howard untuk berhenti karena teriakan kesakitan dari Steve. Cuman karena Steve sendiri meminta untuk diteruskan, prosedur akhirnya selesai dengan perubahan luar biasa dari tubuhnya yang kini menjadi jauh lebih tinggi, lebih kekar, lebih ganteng, juga penuh pesona. Belum sempat bergembira lebih jauh atas keberhasilan ini, Menteri Luar Negeri Fred Clemson yang ternyata adalah utusan Hydra tiba-tiba menyalakan sebuah bom, menembak Dr. Erskine di bagian vital lalu kabur dengan membawa sebotol sisa serumnya. Pada detik-detik kematiannya, Dr. Erskine meminta kepada Steve agar dia jangan sampai berubah dan terus menjadi diri sendiri apapun yang terjadi. Melihat orang yang berharga di hidupnya mati di depan matanya, Steve pun langsung lari keluar gedung mengejar Fred Clem yang kabur menggunakan mobil hanya dengan kaki telanjang. Menggunakan kekuatan barunya ini, Steve mampu menyusul Fred sampai ke tepi sungai. Akan tetapi karena si berbah ini menggunakan anak kecil sebagai sandera, Steve pun jadi kesulitan hingga membuat Fred bisa kabur menggunakan kapal selam yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Nggak berhenti sampai situ, rupanya kekuatan Steve juga bisa digunakan dalam air. Ia menyelam, berenang, mengejar kapal tersebut, lalu dengan gampangnya melempar Fred kembali ke daratan, tapi sayang serumnya harus pecah. Dan Fred lebih memilih bunuh diri menggunakan semacam pil khusus daripada harus menyerahkan diri ke pihak militer Amerika. Who the hell are you? Hail Hydra. Sementara itu di markas besar Hydra, Smith tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang petinggi Nazi utusan Hitler yang mempertanyakan kenapa selama lebih dari setahun ini divisi penelitian Hydra sudah nggak pernah mengirim satupun senjata kepada mereka. Dengan bangga, Smith memperkenalkan senjata terbarunya kepada mereka dan mengatakan kalau senjatanya mampu menghancurkan sebuah ibu kota dalam sekejap. Lalu kemudian karena para petinggi ini secara nggak sengaja melihat daftar kota yang akan dihancurkan, salah satunya adalah Jerman, tempat di mana markas besar Nazi berada, Smith terpaksa harus menembak mereka semua menggunakan senjata barunya, di mana kalau terkena sekali saja tubuh orang itu akan hancur bagai debu. You will be punished. Kembali kepada Steve yang terlihat sedang diambil darahnya guna untuk riset ulang serum Super Soldier-nya karena sang pembuat telah tewas. Peggy mengatakan kalau tanpa Dr. Erskine kemungkinan akan berhasil menciptakan serumnya sangatlah sedikit, yang mana itu berarti Steve Rogers adalah satu-satunya tentara super yang dimiliki militer Amerika. Kemudian nggak berapa lama Kolonel Philip tiba-tiba masuk ke ruangan itu dan langsung meminta Howard bersama Peggy untuk ikut dengannya ke London buat merencanakan misi perburuan Johann Smith yang menjadi dalang penyusupan kemarin. Mendengar itu, Steve tentunya juga sangat ingin ikut dalam misi, cuman sayangnya Kolonel Philip hanya menganggapnya sebagai tikus percobaan dan masih nggak begitu yakin akan kemampuan Steve. Senator Brand yang juga berada di ruangan itu kemudian mengatakan kepada Steve kalau aksinya melindungi anak kecil kemarin berhasil tersebar ke seluruh Amerika dan itu rupanya mampu membangkitkan jiwa nasionalis mereka semua, terbukti dengan meningkatnya para pemuda yang ingin mendaftarkan diri sebagai militer. Brand mengatakan kalau memang Steve ingin sekali melakukan sesuatu demi negara tapi ia nggak diajak dalam peperangan, satu-satunya cara ialah mengadakan campaign berupa pertunjukan drama yang mana itu bisa membuat semangat para pemuda meningkat dan hasil dari pertunjukan bisa dipergunakan untuk memperkuat persenjataan. Singkat cerita, daripada diam, Steve pun lantas mengikuti saran tersebut hingga ia sukses menjadi artis terkenal saat itu, bahkan sampai bermain film dan juga dibuatkan komik berjudul Captain America. Each one you buy is a bullet in the barrel of your best guy's gun. Suatu hari Steve bersama tim diberangkatkan ke Italia buat menghibur para tentara yang sedang beristirahat usai pertempuran. Kala itu Steve yang sedang berkhotbah di atas panggung bukannya mendapat sorak-sorai dari para tentara, kan tetapi malah mendapatkan lemparan batu karena mereka cuma berharap bisa dihibur oleh gadis-gadis cantik saja. Disinilah Steve akhirnya sadar kalau dirinya ternyata hanya diidolakan oleh para anak kecil dan juga emak-emak. Melihat Steve sedang termenung, Peggy kemudian datang menghampirinya buat memberikan semangat, seraya mengatakan kalau Steve sebenarnya bisa lebih dari ini. Selanjutnya ia pun menceritakan kalau para tentara yang dihibur oleh Steve di sini ialah sisa dari infanteri 107 yang baru saja datang bertempur melawan pasukan Smith. Ia berujar kalau yang kembali jumlahnya kurang dari separuh karena sisanya mati atau tertangkap oleh musuh. Mendengar infanteri 107, Steve seketika teringat sahabatnya Bucky, lalu segera lari menemui Kolonel Philip buat mencari tahu informasi apakah sahabatnya tersebut berhasil kembali atau tidak. Masih dengan pandangan meremehkan, Kolonel Philip mengatakan kalau sahabat Steve nggak ada dalam daftar berhasil selamat dan tim rupanya nggak ada niatan sama sekali buat melakukan misi penyelamatan dikarenakan resikonya sangat besar. Tanpa ragu, Steve mengambil helm dan juga perisainya berniat pergi ke Austria, tempat di mana markas musuh demi untuk melakukan misi penyelamatan seorang diri. Peggy yang gak tega melihat Steve cuma pergi pakai mobil lantas nekat mengantarkannya dengan minta bantuan Howard menggunakan pesawat terbang. Akan tetapi karena mereka melewati jalur perang, pesawat tiba-tiba mendapatkan berbagai macam serangan dari bawah hingga akhirnya Steve pun nekat terjun seorang diri, sedangkan Peggy bersama Howard segera balik ke tempat aman. Melewati hutan belantara jalur perang, Steve pun sampai ke depan pintu markas musuh, lalu lompat ke dalam mobil pengangkut, melumpuhkan dua penjaga dan berhasil menyusup masuk ke dalam wilayah musuh.
Lebih lanjut, Steve mengendap-endap melumpuhkan satu persatu penjaga hingga akhirnya sampai ke sebuah ruangan tempat dikurungnya para tahanan. Sambil ngebukain pintu penjara, Steve memperkenalkan diri kalau dia adalah Kapten Amerika, kemudian menanyakan kepada mereka apakah ada yang mengenal nama Bucky Barnes. Salah satu tahanan mengatakan kalau Bucky kemungkinan besar berada di ruang isolasi, sehingga Steve pun memutuskan untuk lanjut nyari ke sana. Sedangkan para tahanan yang kini sudah bebas ia perintahkan untuk keluar lebih dulu sekaligus memberikan serangan dadakan kepada pihak musuh. Singkat cerita, dengan memanfaatkan kelengahan musuh, para tahanan ini sanggup memojokkan mereka semua, bahkan mampu memporak-porandakan markas musuh setelah berhasil mengambil alih persenjataan super canggih nan baru milik Hydra. Sementara itu, dalam ruangannya, Smith menyadari kalau dalang dari semua kekacauan ini adalah orang yang sama dengan dirinya, aka manusia hasil eksperimen dari serum Dr. Erskine. Ia lantas menghidupkan beberapa bom waktu yang sebelumnya sudah terpasang di markas itu untuk kemudian memerintahkan Dr. Zola buat bersiap kabur meninggalkan markas sekarang juga. Lalu kemudian tepat saat Dr. Kerdil ini baru saja selesai mengambil file-file penting miliknya, ia sempat berpapasan dengan Steve. Akan tetapi beruntungnya Steve lebih memilih untuk membebaskan Bucky daripada harus mengejar dirinya. Bucky yang terbaring lemah sempat bingung akan perubahan dari tubuh Steve. Cuman sayangnya belum sempat ia bertanya lebih, beberapa bom yang tadi sudah diaktifkan Smith tiba-tiba meledak satu persatu hingga membuat keduanya harus cepat-cepat mencari jalan keluar. Nah, di saat sudah sangat terdesak inilah Steve akhirnya bertemu dengan Smith, bahkan sempat melakukan adu pukul sebelum akhirnya dipisahkan oleh Dr. Zola karena bangunan sudah hampir meledak. Lalu di saat perpisahan inilah Smith akhirnya menunjukkan wajah aslinya yang gak lain adalah Red Skull kepada Steve akibat efek samping tak terduga yang dulu sempat dibicarakan oleh Dr. Erskine. Selanjutnya, di saat Smith berhasil kabur menggunakan pesawat, Steve bersama Bucky masih terus berusaha keluar. Scene langsung pindah ke kamp tentara Amerika di mana Kolonel Philip sedang menghubungi Senator Brand mengenai nasib Kapten Amerika yang ia klaim sudah tewas karena memang gak ada kabar apapun bahkan dari tim pesawat pengintai. Sampai tepat ketika sang kolonel sedang memarahi Mbak Peggy akibat sudah berani membantu Steve berangkat tanpa izin, mereka berdua dikagetkan oleh keributan di luar yang ternyata adalah rombongan dari Kapten Amerika dan Bucky bersama para tentara yang berhasil ia selamatkan juga, plus satu tank musuh teknologi tinggi. Let's hear it for Captain America! Berkat aksi heroiknya tersebut, Kapten Amerika berhasil mendapatkan medali penghargaan dari negara melalui Senator Brand, akan tetapi ia malah nggak hadir dan lebih memilih berada di markas militer untuk memetakan beberapa markas lain Hydra yang petanya sempat dia lihat sewaktu menyelamatkan Bucky di ruang Dr. Zola. Selanjutnya, Kapten Philip yang sekarang sudah percaya juga mengakui sepenuhnya kemampuan Steve lantas meminta dirinya untuk mengumpulkan sebuah tim buat ditugaskan mengobrak-abrik seluruh markas Hydra yang sudah diketahui. Kemudian setelah mengajak beberapa orang yang gak lain adalah tim yang berhasil memporak-porandakan markas Hydra kemarin dan tentunya juga Bucky untuk gabung bersamanya, Steve tiba-tiba didatangi oleh Mbak Peggy yang ngasih tahu kalau besok Howard Stark akan menunggunya buat memberikan kostum serta perisai baru. Keesokan paginya, Steve lantas pergi ke tempat kerja Howard dan di sana ia disambut oleh asisten cantik Howard yang mana tanpa aba-aba langsung mengecup bibir Steve dengan mesra. Secara nggak sengaja menyaksikan kejadian tersebut, Mbak Peggy yang memang dari awal sudah menyukai Steve terlihat sangat cemburu, lalu seketika memasang muka juteknya sembari menyuruh Steve segera masuk ke ruangan Mr. Stark. Di sana Steve disuruh untuk memilih beberapa perisai yang sudah disediakan. Akan tetapi bukannya memilih salah satunya, Steve malah mengambil perisai bulat yang berada di bawah meja, sebuah perisai berbahan vibranium aka logam terkuat di dunia. Steve lanjut mempertanyakan pendapat dari Mbak Peggy tentang perisai tersebut. Cuman bukannya ngejawab, Mbak Peggy yang sudah keburu kesal kepada Steve justru langsung menembakkan beberapa peluru ke arah perisai untuk mengetesnya. Ganas Brody. Singkat cerita, menggunakan kostum serta perisai barunya, Kapten Amerika bersama tim pilihannya kini mulai memburu markas-markas Hydra, menghancurkan mereka satu persatu tanpa sisa dengan begitu ganasnya.
Melalui kamera pengintai, Mbak Peggy menyaksikan kalau sang kapten selalu membawa Leontin berisikan gambar dirinya setiap kali menjalankan misi. Akhirnya kini kembali membuka hatinya setelah sebelumnya sudah dikecewakan. Sementara itu di tempat lain tampak kalau Smith kini semakin kelabakan akibat ulah dari tim Kapten Amerika, yang mana itu menjadikan rencana mereka untuk mengguncang dunia menjadi terus-terusan tertunda. Merasa kalau Smith nggak akan mungkin bisa kerja maksimal tanpa otak dari Dr. Zola, tim Kapten Amerika pun lantas ditugasin buat menyergap sebuah kereta yang membawa sang dokter bersama beberapa senjata canggih milik Hydra. Menggunakan perencanaan matang sebelumnya, Steve, Bucky bersama seorang rekan lainnya kini berhasil menyusup masuk ke dalam kereta, melumpuhkan satu persatu para penjaga hingga akhirnya mampu menangkap Dr. Zola. Meskipun di sini Steve harus rela kehilangan sahabat terbaiknya, yaitu Bucky Barnes yang tewas karena jatuh dari kereta. Sementara itu di markas utamanya, Smith kini sudah siap dengan ratusan tentaranya, juga senjata pemusnah massal yang akan segera ia sebarkan ke berbagai belahan dunia menggunakan pesawat canggih bernama Valkyrie. Kembali ke markas militer Amerika, Kolonel Philip turun langsung ke dalam penjara untuk menginterogasi Dr. Zola dengan memanfaatkan keegoisan sang dokter yang hanya memikirkan keselamatan dirinya secara pribadi. Alhasil informasi pun didapatkan di mana Smith sekarang berada di markas utama Hydra yang terletak di tengah pegunungan Alpen dan sedang bersiap untuk melakukan misi penghancuran separuh dunia yang bakal ia mulai dari Amerika menggunakan energi kekuatan kubus biru bernama Tesseract. Mr. Stark yang sebelumnya juga sudah mendapat informasi mengenai seberapa kuat energi itu melalui beberapa senjata milik musuh, lantas menambahkan kalau Smith sampai berhasil menyeberangi Samudra Atlantik, bisa dipastikan kalau seluruh pesisir timur dunia akan dibabat habis dalam waktu kurang dari sejam. Kolonel Philip pun menyerahkan rencana penyergapan ini kepada Kapten Amerika karena dari sekarang mereka hanya punya waktu kurang dari 24 jam. Singkat cerita, setelah menyusun strategi perang, Steve maju sendirian menuju gerbang depan musuh menggunakan motor milik Batman yang sebelumnya ia rental. Cuman meskipun berhasil melewati beberapa dari mereka, Steve sayangnya harus ketangkep karena memang pada kenyataannya pasukan Smith terlalu banyak untuk ia lawan seorang diri. Alhasil Steve pun kini dibawa ke hadapan Smith aka Red Skull secara langsung, akan tetapi ternyata ini semua adalah bagian dari rencana. Karena tepat saat Smith sudah akan mengeksekusi Steve, beberapa anggota skuadnya tiba-tiba masuk, sedangkan di luar satu batalion tentara pimpinan Kolonel Philip juga segera menerobos masuk setelah sebelumnya gerbang sudah diporak-porandakan oleh Steve. Let's go find two more. Smith yang sadar kalau ia sudah kalah strategi kemudian segera kabur menuju tempat di mana keberadaan pesawat Valkyrie dan langsung menghidupkan mesinnya dengan tujuan pertama kota New York, setelah sebelumnya juga sudah mengamankan Tesseract serta sejumlah senjata pemusnah massal. Dari belakang, Steve yang ketinggalan tiba-tiba mendapat bantuan dari Mbak Peggy bersama Kolonel Philip menggunakan mobil super cepat milik Smith hingga akhirnya ia pun berhasil lompat tepat ketika pesawatnya sudah mulai mengudara. Di dalam pesawat, Steve langsung dikagetkan oleh penampakan dari sejumlah anakan pesawat berisi bom canggih bertuliskan nama-nama kota di Amerika bersamaan dengan beberapa anak buah Smith yang sudah ditugaskan untuk menjalankannya. Melihat itu, Steve pun lantas segera beraksi melumpuhkan mereka semua, tapi sayang ia terpaksa harus lompat ke udara karena satu dari mereka rupanya berhasil mencapai pesawatnya. Dengan kekuatan di atas manusia normal, Steve bertarung di atas pesawat kecil yang sedang melaju cepat lalu berhasil menggantikan posisi pilotnya dan lantas balik lagi ke pesawat induk secara paksa melalui buritannya yang memang sudah kebuka. Di sana tanpa basa-basi ia pun langsung menuju ruang kontrol pesawat buat menemui Smith aka Red Skull hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara dua superhuman ini, bahkan sampai membuat kemudi nggak kekontrol dan pesawat menukik tajam ke arah bawah. Selanjutnya Smith yang tampak kesusahan melakukan adu pukul dengan posisi seperti itu lantas segera mengembalikan kemudi pesawat lalu melancarkan tembakannya secara membabi buta ke arah Steve sambil terus mengoceh tentang impiannya di mana nanti dunia hanya akan diperintah olehnya. Gak mau ambil pusing dengan ocehan-ocehan tersebut, Steve kemudian melemparkan shieldnya untuk menyerang Smith, akan tetapi malah mengenai tempat penyimpanan Tesseract.
Smith yang berada tepat di samping kubus itu pun spontan mengambilnya menggunakan tangan telanjang hingga mengakibatkan munculnya kekuatan aneh tak terduga berupa terbukanya sebuah portal luar angkasa yang menyebabkan Smith hilang entah kemana dan kubusnya jatuh ke dasar samudera. Sadar pesawat berisi bom aktif di dalamnya ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi dan tengah melaju cepat ke arah New York, Steve lantas menghubungi markas buat memberitahukan semuanya kepada Mbak Peggy sekaligus mengucapkan permintaan maaf juga salam perpisahan. Karena sekarang dirinya sudah berniat melakukan misi bunuh diri dengan memaksa pesawat mendarat darurat di daratan Arktik agar nggak jatuh di tengah pemukiman warga sebagaimana layaknya keinginan Smith. Berbagai upaya pencarian sudah dilakukan pemerintah, akan tetapi bukannya menemukan keberadaan Steve, tim pencari pimpinan Howard Stark justru malah menemukan kubus kecil berwarna biru yang nggak lain adalah Tesseract. Just keep looking. Di dalam sebuah kamar bernuansa klasik, Steve Rogers terbangun dari tidurnya bersamaan dengan suara live pertandingan baseball dari radio yang mana pada saat itu di tahun 1941 Steve rupanya menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Merasa ada yang janggal, ia kemudian berlari keluar gedung dan lantas dikejutkan oleh pemandangan kota New York berubah total dari yang terakhir ia ingat. Nah, di saat kebingungan inilah Steve lalu didatangi oleh seseorang bernama Nick Fury yang mengatakan kalau dia sudah tertidur selama 70 tahun dan sekarang berada di tahun 2011. Nick Fury merupakan seorang agen dari organisasi khusus milik pemerintah bernama SHIELD yang bertugas untuk melindungi bumi dari ancaman dalam maupun luar angkasa. So guys, itulah tadi alur cerita dari film Captain America The First Avenger yang menjadi urutan pertama dalam daftar film-film MCU yang keseluruhannya bakal aku ceritain. Gimana nih menurut kalian? Komen ya di bawah. Kemudian untuk melanjutkan cerita di atas berdasarkan timeline waktunya, di next video aku akan bahas urutan selanjutnya yaitu Captain Marvel 2019. Well, terima kasih udah nonton sampai akhir, aku Zai pamit, see you!